Sobat Islampedia, tembok penghalang Yajuj Majuj juga menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tembok besar Cina menyimpan untold story yang menggelitik untuk dibicarakan. Karena sebagian orang menyebut tembok ini sejatinya dibangun oleh Raja Zulkarnain. Hingga berujung pada kesimpulan kalau tembok Cina merupakan penghalang sosok Yajuj dan Majuj. Keyakinan ini datang dari peneliti Syekh Hamid bin Hamzah Abu Zaid. Dalam surah Al-Kahfi ayat 95-97 juga disebutkan bahwa tembok penghalang Yajuj Majuj tidak bisa didaki dan juga tidak bisa dilubangi. Tembok besar Cina membentang dari Liantong di timur dan Danau Lup di barat. Saking tingginya, tembok ini konon bisa dilihat dari bulan. Tiap ada teori tentang tempat misterius di bumi, tentu ada pro dan kontra. Terkait tembok Cina sebagai penahan Yajuj dan Majuj, banyak yang mempertentangkan sejarahnya. Dalam Quran, tembok yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi dan tembaga. Sementara tembok Cina terbuat dari susunan batu bata. Sobat Islampedia, Gates of Alexander adalah dinding legendaris yang dibangun Greatest Alexander di wilayah Kaukasus. Konon, gerbang ini dibangun untuk mencegah orang barbar di utara menyerang penduduk di selatan. Ada dua spekulasi lokasi Gates of Alexander, antara Derbent, Rusia, yang disebut Pass of Darial, dengan tinggi mencapai 3.950 kaki, berbatasan dengan negara Georgia. Sebagian cerita menyebut Alexander the Great sebagai Raja Zulkarnain yang mengurung Yajuj Majuj. Sementara menurut Syekh Abdurrahman Asy-Sya'adi, Yajuj Majuj berada di belakang pegunungan Kokas atau Kaukasus. Inilah benteng kokoh tempat mereka dikurung. Diketahui deretan pegunungan Kaukasus memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang 1.200 meter. Sobat Islampedia, meski Yajuj Majuj masih berasal dari jenis manusia, mereka mempunyai ciri khas yang membuatnya tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jumlah Yajuj dan Majuj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Lantas mengapa lokasi dinding raksasa yang mengurung Yajuj Majuj disembunyikan lokasinya oleh Allah? Apakah ada untold story di balik tembok Yajuj Majuj? Sobat Islampedia, kalau Yajuj dan Majuj itu nanti di akhir zaman akan menimbulkan huru-hara, lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan lokasinya kepada kita saat ini sehingga kita bisa mengantisipasi, sehingga orang ini nanti atau kelompok ini nanti tidak keluar dan tidak memberikan huru-hara buat manusia? Itu pertanyaan yang terkadang ada di benak kita gitu kan. Nah, kisah tentang Yajuj dan Majujnya berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam surah Al-Kahfi tentang Dzulqarnain. Bagaimana di saat Dzulqarnain ini melakukan perjalanan ke barat, lalu ke timur, lalu ke utara, dan berjumpa dengan satu bangsa. Bangsa ini yang nggak bisa dipahami kata-katanya. Tapi intinya pesan dari bangsa itu kepada Dzulqarnain, sang penguasa dunia pada masanya, mengatakan, tolong kami dengan membuat satu sed, atau satu benteng. Yang membuat siapa? Yang membuat kaum yang ada di balik gunung ini nanti tidak bisa keluar sehingga dia tidak membuat huru-hara. Dan kaum ini yang disebut dengan Yajuj dan Majuj. Akhirnya Dzulqarnain membuat benteng itu. Membuat dari besi, membuat dari tembaga. Dan Allah takdirkan benteng itu tidak akan pernah bisa ditembus oleh Yajuj dan Majuj. Oleh kaum yang menurut kaum sebelahnya itu adalah kaum yang senantiasa memberikan kerusakan, membuat onar huru-hara. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan isyarat. Apa dia isyaratnya? Isyaratnya adalah ketika nanti akhir zaman, maka Yajuj dan Majuj ini menjadi salah satu pertanda dari akhir zaman atau kiamat itu tiba. Sobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi SAW seolah mengajarkan kepada kita
bahwa yang terpenting bukan perkara makhluk ini nanti ketahuan atau tidak. Bukan perkara makhluk ini nanti keluar atau tidak. Tapi yang terpenting bagaimana kita ini membentengi jiwa kita ini dengan iman. Membentengi hati kita ini dengan ketaatan dan ketakwaan. Itu yang lebih penting. Jadi nggak peduli ataupun tidak akan berpengaruh gitu. Secanggih apapun ilmu yang kita miliki untuk ketika tempat itu sudah diketahui untuk membentenginya lagi, untuk kembali ngecor lagi, untuk nggak pengaruh. Karena Allah berikan kekuatan kepada makhluk itu, Ya'jud dan Ma'jud itu, untuk keluar di masa ketika Allah izinkan mereka keluar. Dan yang terbebas dari keburukan itu adalah mereka-mereka yang membentengi dirinya, membentengi hatinya dengan keimanan. Bukan membentengi dirinya, membentengi rumahnya dengan cor-coran besi ataupun tembaga. Ini yang perlu untuk diambil. Jadi ketika kita melihat ini, semangatnya lain. Semangat bukan mencari tempatnya. Di mana kira-kira tempatnya ya? Siapa tahu saya bisa dapat. Kalau dapatkan, siapa tahu saya bisa bantu lagi untuk nambal-nambal yang bocor. Bukan seperti itu. Dan juga, akhirnya kita juga diberikan pemahaman bahwa dunia ini adalah kuasa Allah. Ketika Allah menginginkan ada satu makhluk dari golongan manusia ini yang menjadi sumber kebaikan, maka dia akan menjadi sumber kebaikan. Tapi ketika Allah jadikan satu makhluk menjadi sumber kejahatan, maka dia akan menjadi sumber kejahatan. Waliyadzubillah. Dan kita juga perlu banyak berdoa kepada Allah. Bukan hanya sekedar berdoa dari Ya'jud dan Ma'judnya, tidak. Tapi berdoa. Agar apa? Agar Allah jadikan kita ini bukan sebagai manusia sumber keburukan, tapi menjadi sumber kebaikan. Buat siapa? Buat diri pribadi dan buat orang lain. Sehingga kehadiran kita itu tidak ditakuti seperti Ya'jud dan Ma'jud ini. Sehingga tempat-tempat kita tinggal itu tidak menjadi tempat misterius yang menjadi sumber fitnah buat yang lain. Yang kita harapkan adalah kehadiran kita dinantikan oleh orang dan tempat kita tinggal itu menjadi berkah untuk orang-orang yang lain. Cerdas beragama dengan Islampedia. Telaga Ainul Hayat, sebuah tempat yang juga sangat misterius di muka bumi. Konon, siapapun yang minum air dari telaga ini, meski hanya seteguk, hidupnya akan abadi. Menurut hikayat, Allah menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetes air surga ke dunia. Beberapa tetes air itu terletak di telaga Ainul Hayat ini. Untold Story lain juga mengundang rasa penasaran, adalah anggapan bahwa Dajjal dulu pernah mandi dan minum air dari telaga ini, sehingga masih hidup hingga sekarang. Lantas, di mana letak telaga Ainul Hayat? Ada yang menyebut telaga Ainul Hayat terletak di sebuah pulau bermuda yang misterius di dunia. Banyak kapal dan orang yang hilang ketika melewatinya. Dulu, ada anggapan bahwa Nabi Khidir menjaga telaga ini. Itulah kenapa Nabi Khidir dipanjangkan umurnya karena meminum air Ainul Hayat. Wallahu a'lam. Ini sama seperti misteri dari Gunung Pelangi yang terletak di Zhangye Danxia Geological Park, China. Gunung dengan garis berwarna-warni ini terbentuk karena letusan gunung berapi bawah laut. Zat dalam bumi keluar ke permukaan menciptakan warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Gunung yang masuk dalam UNESCO Heritage List tahun 2010 lalu ini sudah menjadi objek wisata terkenal berkat permukaannya yang tampak seperti pelangi. Diperkirakan usia Gunung Pelangi mencapai jutaan tahun. Sebuah fakta yang begitu menarik. Dari hasil penelitian, letusan gunung api bawah laut membuat pola warna yang berbeda-beda, sekaligus kandungan mineral yang berbeda. Material kalsium, sulfur, besi, dan juga tembaga ada di masing-masing warna pelangi. Sobat Islampedia, mungkinkah gunung di dataran Cina ini yang dimaksud dalam firman Allah surah Fatir ayat 27? Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Sebuah video dari Sungai Efrat membuat bulu kuduk bergidik. Video ini merekam detik-detik sebuah suara aneh yang muncul dari dalam lubang di lokasi Sungai Efrat di negara Irak yang mengering.
Tidak heran, video ini pun sempat menggegerkan warganet di platform TikTok Sobat Islampedia. Semua orang bereaksi. Ada yang mengatakan ini adalah suara makhluk aneh yang terkubur di bawah sungai Eufrat. Ada yang bilang ini adalah suara bangsa jin. Ada juga yang berpendapat ini adalah suara malaikat yang bersiap meniup trompet sangkakala. Wallahu a'lam bishawab. Namun terkait sungai Eufrat, Rasulullah SAW pernah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Eufrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran, dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sungai Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat Daya yang melewati jantung wilayah Timur Tengah dan merupakan salah satu sungai penting dalam peradaban Mesopotamia bersama dengan Sungai Tigris. Pada Agustus 2022, kondisi Sungai Efrat yang kering drastis akibat cuaca menyingkap sebuah temuan yang menggemparkan. Di kawasan bendungan Efrat di Suriah Timur, terlihat sebuah situs pemakaman besar yang selama ini terendam air sungai. Sobat Islampedia, di Al-Quran banyak diceritakan tentang kisah-kisah. Dan di antara kisah itu ada yang Allah sebutkan tempatnya, ada yang tidak Allah sebutkan tempatnya. Tetapi kita tidak diperbolehkan untuk membedakan tempat ini berbeda dengan tempat yang lain atau kisah ini berbeda dengan kisah yang lain hanya sekedar karena tempatnya. Oleh sebab itu, sahabat yang dicintai Allah, kita harus paham juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan satu tempat karena untuk satu tujuan. Dan yang terpenting bagi kita, ini pelajaran bahwa kita tidak melihat kisah itu dari tempat, kita melihat kisah itu dari apa yang Allah ceritakan dan mengambil hikmah dari tempat itu. Semoga kita termasuk orang yang diberikan kemudahan. Cerdas beragama dengan Islampedia.